warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kepada kita semua nikmat. Yaitu diantaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang jika kita betul-betul menjaga dan senantiasa meningkatkan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala, artinya kita mensyukurinya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin. Allahumma amin. Dan di antara nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita juga adalah nikmat kesempatan kita bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini. Yang tentu bertemunya kita atau dipertemukannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia ini bukan tanpa sebab. Dan pernahkah kita bertanya kepada diri kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini? Apakah karena doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau karena amal soleh yang kita lakukan sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak pernah tahu hal apa yang membuat kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia ini. Yang begitu banyak orang di luar sana menginginkan untuk bisa merasakan bagaimana nikmatnya merasakan puasa di dalam bulan yang mulia ini. Kemudian Allah memilih dari sekian banyak orang, kita termasuk orang-orang yang Allah pertemukan dengan bulan yang mulia ini. Tentu yang perlu kita yakini dan harus kita yakini bahwa kita masih disayang dan kita masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempatan yang luar biasa ini, mari kita memaksimalkan setiap amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Berapa banyak orang di luar sana yang menginginkan bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini. Ada yang sudah mendahului kita, atau ada yang mereka bertemu dengan bulan Ramadan ini namun kondisinya tidak sebaik dengan kita hari ini. Contohnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Sampai hari ini mereka masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa dan juga kita memberikan harta kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Mereka untuk bisa merasakan sahur ataupun untuk berbuka
itu tidaklah mudah. Maka dari sini kita melihat bagaimana kenikmatan kembali yang Allah berikan kepada kita hari ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali bersyukur. Kita kembali maksimalkan setiap kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita termasuk dari umatnya yang istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnah beliau. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat ideal dalam segala hal. Dalam hal sebagai seorang pemimpin, dalam hal sebagai seorang suami, beliau adalah role model yang dikagumi bukan hanya oleh kaum muslimin saja, namun juga mereka-mereka yang ada di luar agama Islam ini juga mengagumi sosok daripada Nabi Muhammad SAW ini. Bahkan dalam hal puasa, kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana mengamalkan ataupun melaksanakan puasa itu sendiri. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, beliau akan mengencangkan sarungnya, kemudian beliau akan menghidupkan malam harinya, dan beliau akan membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang ada pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa Allah memberikan keutamaan di dalam bulan yang mulia ini. Bahkan Rasulullah SAW yang dikenal dan dijamin sudah masuk surga, akan masuk surga, kemudian juga beliau dijamin dengan maksumnya, tapi beliau luar biasa dalam antusias melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang mendasari ini adalah ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berangkat dari rasa syukur atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Imam Ibnu Rajab Hambali mengatakan hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan. Beliau menyampaikan pesan ini ketika sedang melaksanakan sholat Id. Tentu konteks di atas berlaku bukan bagi mereka yang hanya melaksanakan sholat Id saja, namun ada serangkaian lainnya, yakni ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Di antaranya amalan puasa, sholat malam, menghidupkan Lailatul Qadar, juga memohon maaf ataupun ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan seolah-olah kita keluar ataupun selesai dari bulan Ramadan ini seperti bayi yang baru lahir. Tetapi tentu saja perkataan tersebut tidak berlaku bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat di dalam bulan Ramadan, ataupun bolong-bolong dalam melaksanakan sholat di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Bukan juga bagi orang yang tidak puasa, bukan bagi orang yang malas melaksanakan sholat tarawih, bukan bagi orang yang malas menghidupkan Lailatul Qadar, atau enggan mencari permintaan maaf atas dosa di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenungkan, dan tentu kita tidak bisa percaya diri kembali suci setelah selesai dengan Ramadan ini, sedangkan masih penuh kekurangan dalam beramal kita di bulan yang mulia ini. Maka kita masih masuk di beberapa hari awal bulan Ramadan ini, dan kita masih memiliki kesempatan untuk bisa memaksimalkannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa memaksimalkan amalan ataupun ibadah yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai agar tidak merusak ibadah ataupun amalan di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu adalah tanpanya ilmu. Artinya ketika kita memasuki bulan suci Ramadan ini, kita tidak mempersiapkannya dengan baik, di antaranya dengan ilmu, maka dikhawatirkan puasa yang kita kerjakan ataupun kita laksanakan tidak memberikan efek yang maksimal pada diri kita.
Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, man faraqad dalil dallas sabil wala dalila illa ma jaa bihi rasul. Siapa yang terpisah dari penuntun jalan, maka tentu ia bisa tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Maka jika kita ingin selamat dan mendapatkan pahala yang maksimal, terkhusus di bulan suci Ramadan ini, maka lakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Bukan hanya maksimal, namun kita juga akan selamat di dunia dan di akhirat. Poin kedua, yaitu masih meneruskan maksiat. Bagaimana bisa kita yakin amalan di bulan Ramadan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita masih melakukan maksiat kepadanya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarabi. Innamas siyamu minal lagwi warrafasi. Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaimun." Puasa bukan hanya menahan makan dan haus saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu ataupun rafat. Apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, maka katakanlah kepadanya, aku berpuasa. Ibnu Khuzaimah menjelaskan lagu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah. Adapun rafat adalah perkataan yang memiliki makna kotor. Maka itulah yang perlu kita perhatikan. Kemudian enggan untuk bersedekah. Dalam Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihal mursalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar dalam bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan suci Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah kala itu, dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling semangat dan dalam melakukan kebaikan bagaikan angin yang bertiup. Maka kalaulah Rasulullah SAW melakukan hal yang demikian, tentu ini menjadi motivasi dan menjadi dorongan bagi kita untuk lebih semangat dan lebih royal dalam bersedekah. Beberapa keutamaan bersedekah di bulan Ramadan yang bisa kita ketahui, dan semoga ini menjadi motivasi bagi kita, dan semoga ini juga menjawab pertanyaan terhadap diri kita, mengapa di bulan Ramadan ini begitu banyak orang antusias dalam melaksanakan sedekah. Pertama, bulan Ramadan adalah waktu yang mulia dan pahala berlipat ganda pada bulan tersebut. Kemudian rajin berderma pada bulan Ramadan berarti membantu orang yang berpuasa, orang yang melakukan sholat malam, dan orang yang berzikir supaya mereka mudah dalam beramal. Orang yang membantu di sini akan mendapatkan pahala seperti pahala mereka yang beramal. Kemudian di bulan Ramadan Allah juga berderma dengan memberikan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka, lebih-lebih lagi di malam Lailatul Qadar. Menggabungkan antara sedekah dan puasa adalah sebab dimudahkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian meraih ampunan atas dosa yang dilakukannya dan selamat dari siksa neraka. Lebih-lebih jika kedua amalan tersebut ditambah dengan amalan salat malam, maka akan memberikan efek yang sangat maksimal dan akan dirasakan baik kepada individu ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam puasa pasti ada kecacatan dan kekurangan, dan sedekah itulah yang menutupi kekurangan dari amal yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Bahkan saking dahsyatnya, di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin." Kata Allah, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu
sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?" Maka kita melihat bagaimana orang berusaha untuk minta dihidupkan kembali oleh Allah, dan tujuannya adalah untuk bersedekah. Maka dari sini kita melihat bagaimana keutamaan dan dahsyatnya sedekah bisa bermanfaat baik pada dirinya yang masih hidup ataupun mereka yang sudah wafat. Kemudian hal yang dapat merusak amalan ataupun ibadah di dalam bulan Ramadan, yaitu puasa namun tidak melaksanakan sholat. Padahal di dalam surat At-Taubah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Jika mereka bertaubat kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara seagama kamu, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mau mengetahui. Kemudian diperkuat kembali oleh hadis Rasulullah SAW, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Pembatas antara seseorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran yaitu meninggalkan salat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, salatlah kemudian tunaikanlah puasa. Adapun jika engkau puasa namun tidak salat, amalan puasamu akan tertolak. Kemudian poin berikutnya yaitu salat yang terburu-buru. Nabi SAW bersabda, Afdolus sholati tulul kunut, sebaik-baik sholat adalah yang lama berdirinya. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, annahu naha ayyusalli ar-rajulu mukhtasiran. Nabi SAW melarang seorang sholat mukhtasiran. Sholat mukhtasiran adalah sholat yang terburu-buru, tidak ada tumaninah ketika membaca surat, ketika ruku, ketika sujud. Maka itulah hal-hal yang perlu kita waspadai agar kita bisa memaksimalkan kembali di dalam melaksanakan amal ataupun ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan tentu kita juga harus kembali meningkatkan diri kita dan mendorong diri kita agar lebih mudah untuk bersedekah dengan kita ketahui segala keutamaan-keutamaannya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang mampu melaksanakannya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di khutbah kedua ini kita sama-sama bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat dan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga Allah memberikan hidayah, keistiqomahan, dan Allah berikan petunjuk kepada kita tentunya agar kita bisa mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tentunya baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم شتت سملهم ومزق جمعهم وفرق قوتهم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فيا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر